Selamat pagi bagi kita semua. Peribahasa di bangsa kita berkata, nila setitik merusak susu sebelanga. Sedikit kesalahan bisa menghancurkan seluruh yang baik. Firman Tuhan juga berkata, hal-hal yang baik yang terbangun dalam diri rusak ketika kita bergaul dalam komunitas yang salah. Itu sebabnya penting kita untuk melihat sebuah persekutuan dengan orang percaya yang memiliki gaya hidup serupa dengan Kristus. Sesuatu yang berharga dan perlu dipertahankan. Karenanya saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya rindu untuk melanjutkan renungan kita tentang kisah perjalanan kehidupan seorang from zero to hero. Ia adalah Daniel. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-6 saya mulai demikian firman Tuhan. Di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, di sini dapat kita lihat bahwa ternyata Daniel tidak bermain sendiri. Daniel hidup bersama dengan teman-temannya yang memiliki kualitas kehidupan dan iman yang terpelihara. Meskipun mereka diubah identitasnya, pelan-pelan ingin dikontaminasi, dimulai dengan perubahan nama. Memang ada ungkapan yang berkata, apalah arti sebuah nama? Tetapi kita sadar bahwa nama merupakan identitas. Nama disematkan oleh sang pemberi. Kalau kita anak sudah pasti ada yang memberikan nama itu kepada kita. Itu merupakan doa, harapan. Dan seringkali itu menjadi sebuah tujuan kehidupan. Karenanya Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita mesti melihat bahwa perubahan nama yang dibuat oleh orang Babel terhadap Daniel, Misael, Hanaya, dan Azaria itu bukan sebuah perkara yang sederhana. Ini perjuangan bagaimana bisa menjaga kehidupan yang benar. Dan salah satu kunci keberhasilan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, karena mereka tetap memelihara persekutuan bersama. Itu sebabnya ada firman Tuhan yang berkata, jangan menjauhkan diri dari rangkaian-rangkaian ibadah yang Tuhan izinkan untuk kita ada di dalamnya. Ini penting. Ini penting. Karena di situ Tuhan mengisi kita dengan hal yang baik. Karena waktu kita datang dengan sebuah konsep pikir bahwa dalam persekutuan ada kekuatan. Dalam persekutuan ada jawaban. Dalam persekutuan aku dibangun. Dalam persekutuan aku dihibur. Maka semua pengharapan yang baik itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Dan persekutuan yang dibangun
oleh keempat orang hebat ini yang tadinya mereka punya status yang baik di Israel karena mereka keturunan raja, bangsawan, orang yang terdidik. Sekarang harus ada dalam situasi yang berat karena menjadi orang tawanan. Coba dirubah identitas mereka. Itu tantangan. Karena Tuhan waktu dia berkata, I love you. Waktu dia berkata, aku akan menyertai engkau. Bukan berarti kita hidup dalam keadaan baik tanpa ada tantangan. Bukan berarti kita hidup tenang tanpa ada ujian atau bagian yang harus kita hadapi. Penyertaan Tuhan akan memampukan kita untuk melewati even badai yang berat karena Dia berkuasa untuk memberikan kita kekuatan. Di bagian ayat yang ke-8 saya mau baca, dan ini menjadi renungan kita di hari ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ada harga yang dibayar. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Apapun yang kita korbankan untuk kita menerima hidup yang kekal. Apapun yang kita usahakan sehingga keserupaan dengan Kristus bukan lagi sekedar konsep dan wacana tetapi sebuah gaya hidup. Itu tidak sebanding dengan anugerah yang akan disediakan Tuhan bagi saudara dan saya yang berketetapan hati untuk melangkah, tidak menajiskan diri, menjaga kekudusan, dan hidup menjadi berkat bagi sesama. Dia Immanuel, tidak pernah ingkar janji. Selalu apa yang dikerjakannya mendatangkan kebaikan tepat pada waktunya.